أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسعني في رزقي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها بالدنيا والآخرة ومن المقربين يا قصير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila Imam Abi Abdillah al-Bukhari qala babun idza wajada khashabatan fil bahri aw sautan aw nahwahu. Masih dalam bab al-luqatah, bab barang temuan dan bagaimana kita menjalankan amanah untuk bagaimana menjaga harta teman kita seorang muslim yang barangnya menjadi temuan.
Bab yang kita pelajari adalah babun idza wajada, apabila seorang menemukan khosabatan kayu fil bahri, di lautan, au sauton, atau cemeti, apa pecut, au nahwahu, atau yang serupa dengan barang-barang itu tadi. Imam Bukhari membuat judul ini berdasarkan dengan hadis yang akan disampaikan oleh beliau. Wa qala Laisu haddatsani. Berarti beliau dari Imam Lais, qala Laisu haddatsani Ja'far bin Rabi'ata an Abdurrahman bin Hurmuzah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwa Rasulullah zakara rajulan, mengkisahkan ada seorang min Bani Israila, dari Bani Israel, wasaqal hadis, hadisnya panjang sebetulnya, cuma disingkat tok. Dan akhirnya perawi menyampaikan sampai selesainya hadis, wasaqal hadis. Beliau sih ahli hadis, tahu ceritanya. Kalau kita wasaqal hadis panjang, cuma disingkat, ada seorang dari Bani Israel wasaqal hadis. Ini gak diterang kok apa ini. Terus apa? Makanya kalau ngaji dari orang yang cerdas-cerdas ini bingung juga kita. Kalau kita harus cerdas juga ini. Babnya seperti itu. Sepertinya bab apa? Barang siapa menemukan namanya kayu, apalagi anak kayu gelondongan yang sedang kena banjir. Atau menemukan namanya pecut, cemeti, apa saja di lautan, ketemunya di lautan. Bertepatan dengan banjir Sumatera ya. Sehingga hadis ini harus diterangkan sebelumnya, dan nanti kemudian apa yang akan kita simpulkan ya. Kita baca selanjutnya dulu. Fakharaja yanduru la'alla markaban. Fakharaja, maka kemudian kharaja, dia ini adalah orang yang meminjami kepada temannya yang lain dan ngutanginya nggak sedikit, 1.000 dinar. 1.000 dinar, 1 dinar 4/4, 1 dinar 425 gram. Berarti 4.250. Ya. Sekarang 1 gram emas berapa? 2,5. 2.500.000. Masya Allah. Berarti berapa? Hitungan. Berapa?
Berapa? Kan ada HP. Berapa miliar? Bah? 10 miliar? 10 miliar? Lagi. Lu lebih lagi. Gini. 10 M. Masya Allah. Jadi ceritanya yang lebih lengkap itu ada dua orang berarti antara Sidain dan Al-Madyun dari cerita Rasulullah di zaman Bani Israel menghutangi duit 10 miliar 625 juta ya. Allah. Maka dia keluar yanduru melihat la'alla markaban, siapa tahu ada namanya kapal. Ini di lautan ya. Qaja'a bimalih, yang kapal itu membawa datang dengan duitnya itu tadi. Nunggu siapa tahu kemudian ada kapal ekspedisi. Karena ada janji bersama kapan akan dibayar lewat ekspedisi kapal ya. Ditunggu. Qaja'a bihi faidahu bil khasabah, menantikan namanya kapal datang itu nggak datang. Tapi kemudian dia justru menemukan bil khasabah dengan kayu. Fa'akhadaha, maka ia mengambilnya. Li ahlihi, untuk keluarganya. Khatoban, justru ini namanya bukan duit, taunya kan kayu. Artinya menunggu datangnya kapal nggak datang, sangat payah menunggunya. Kok nggak tek-tek boyo. Roh apa? Tahu? Menemukan blok, kayu blok, belondong. Ya sudah tentu kalau kita bicara kecewa kapan yang nggak datang. Cuma menemukan apa? Kayu untuk apa ya? Untuk jadi kayu bakar. Falamma nasyaroha, begitu iya. Nasyaroha qata'aha bil minsar, menggerajinya dengan geraji, wajadal mala. Tahu-tahu duitnya di situ. Wasahifata, plus ada namanya suratnya. Ya. Wajadal mala. Jadi berarti emas berapa? Tadi berapa dinar? 1000 dinar. 1000 dinar ya. Di situ duitnya. Masya Allah. Sekaligus ada surat keterangan di situ. Yang mengkisahkan ini siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciatoi membukhari. Jadi ada cerita orang ngutangi temennya sebanyak 4.000, berapa tadi? 1.000 dinar. Terus ada seorang yang mengutanginya menunggu kapan datangnya lewat kapal, karena sudah tentu ia dan yang diutanginya jauh. Ada ekspedisi kapal dititipkan di situ. Mestinya begitu karena sudah dipikir udah waktunya untuk membayar. Ditunggu-tunggu kapalnya gak teko-teko. Ketemu kayu. Tapi subhanallah, justru di kayu itulah duitnya yang diutangkan itu ditemukan di situ. Terus ceritanya bagaimana ini? Jadi antum bisa menggambarkan Imam Bukhari cerdasnya ya.
Jadi beliau kemudian ingin memberikan satu gambaran ini kayu, tapi orang sembarang kayu. Gitu. Akhirnya kemudian kalau bicara masalah hukum ya nanti dulu, kan maklum ya, walaupun kayu, tapi kayu ono duwe. Cuman ini nanti kan bagaimana terjadinya, kita mesti kembali kepada ceritanya dulu, cerita Rasulullah yang menceritakan adanya ini. Jadi kembali bahwa ada 2 orang Bani Israel. Ya. Terus tadi si A katakan ingin meminjam duit dari siapa? Si B ya. Uangnya cukup banyak, bukan sedikit, jumlahnya 10 miliar. Masya Allah. Harganya 10 miliar. Katanya yang menghutangi, ya, ceritanya begitu. Terus nanti saksinya siapa? Saksinya siapa? Dia bilang waqafa billahi syahida. Terus nanti yang menjamin siapa? Waqafa billahi kafila. Ini kan semua di Quran ya. Jadi ini ajaran agama maklum. Ya, kemudian tertuang dalam Al-Quran, sering kita mendengar waqafa billahi apa? Syahida, waqafa billahi kafila. Yang ceritanya ada hubungan dengan ini. Itu pun orang yang menghutangi sodakta, bener kamu. Oh. Akhirnya betul dikirim. Akhirnya kemudian dihutangi. Dan pada saatnya ila ajalin musamma, karena waktu membarah, ternyata yang mau bayar ini menanti adanya kapal, tapi nggak datang dan nggak ada kapal. Mestinya ono kapal, tapi nggak ada kapal. Akhirnya karena khawatir tidak memenuhi janji, maka dia kemudian memasukkan dinarnya itu di balok kayu, tutup Allah iki dikintirno ngono. Dikintirno. Subhanallah. Sing ngatur sapa ki sampe ketemu gitu lah. Tapi ya mesti ini wong loro iki padha wali ning ngono ya. Karena yang satu percaya kepada temannya yang padahal yang dihutang ini cukup besar, tapi karena temannya bilang waqafa billahi syahida, sodak tak bener kowe. Padha percaya nih. Iki surate mikir kelangan mbuh pokoke ngono ae gak ada saksi gak apa-apa gak ada penjamin gak apa-apa. Subhanallah. Ini berarti gumantungnya memaring Gusti Allah. Ketawakalannya hanya atas Allah. Yang termasuk at-tawakkul ala Allah ini bicara masalah maqamul wilayah bisa ditempuh dengan maqamut tawakkul ala Allah. Ini dadi wali Gusti Allah ya. Apa yang akan terjadi? Permasalahannya dhewe iso kaya ngono apa ora ya ngono. Bisa pada kira-kira. Tapi secara umum catatannya jadi umum maqamut tawakkul namanya apa? Maqamul wilayah bitawakkul 'ala Allah. Maqamul wilayah bitawakkul 'ala Allah. Jadi kalau ada orang kita melihat ada orang tawakal sama Allah ya, itu akan terjadi sesuatu yang kita nggak bisa membayangkan. Karena wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh.
Innallaha balighu amrih. Wa qad ja'alallahu likulli syai'in ayatnya ada, tapi ngelakonane mbuh. Dan kemudian ukuran ketawakalan itu seperti apa? Kalau kita kan bicara tawakal Allah itu kan memang sudah tentu semuanya dengan usaha dulu baru tawakal. Secara umum dulu kan ya. Ya tetap begitu ya. Orang tawakal tapi orang usaha kan ya. Itu untuk ukuran umum. Tawakal dulu berusaha dulu baru apa? Tawakal itu ukuran umum. Tapi ini ada urusan yang kaitannya dengan qada'u hajatin nas. Masya Allah. Luar biasa ya. Ini di luar kemampuan manusia seperti biasanya. Islam mengajarkan jangan tawakul, tapi tawakal. Kalau tawakul, tawakul ora usaha tapi apa? Ora ada usaha tapi alu-alu. Tawakul namanya. Dan hadis ini menjelaskan tentang adanya seorang yang tawakalnya luar biasa berkaitan dengan qada'u hawaijin nas. Untuk memenuhi hajahnya orang lain, diutangi dan dia tawakal kepada Allah kalau tanpa apa? Ada saksi, tanpa ada penjamin. Dan buktinya Allah yang menyelesaikan karena Allah bilang wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh ya. Kalau ada istilah tawakal itu bicara masalah tawakal yang sering saya sampaikan adalah liyakun siqatuka billah aqwa mimma fi yadik. Supaya kita nanti ada urusan yang seberat apapun opo jari Gusti Allah. Kalau bahasa itu aja. Opo wae ujen, opo jari Gusti Allah ya. Kemudian ada bahasa orang-orang ahli hati mengatakan liyakun siqatuka billah liyakun siqatuka billah aqwa mimma fi yadik. Siqatuka tawakkuluka billah aqwa mimma fi yadik. Supaya kita nanti bisa memberikan tawakal ini justru ketika kita diuji oleh Allah. Karena ketika Allah berfirman wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Segala sesuatu kami ciptakan, tidak ada yang esa, tidak ada yang satu, pasti dua-dua. Jadi makanya ada ketawa, ada nangis, ada siang, ada malam, ada duit, kemudian ada kempes, ada laris, ada sepi. Ngono ya. Ngono ae. Jadi itu kalau kita kemudian tidak sampai mengeluh, berarti Anda sudah punya sifat apa? Tawakal kepada Allah. Tiba-tiba tawakal kepada Allah. Artinya jadi begitu ada ujian tidak baik, terus kembali jangan menggunakan sifat manusiawi Anda. Karena innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan karakternya adalah sambatan, ngeluh.
Idza massahu syarru jazua. Kalau kemudian tertimpa oleh keburukan apa? Maka jazua. Jadi sambatan mengeluh itu adalah sifat manusianya manusia, karakternya manusia. Wa idza massaul khairu manua, ini duit teko malah nyeketem. Ini duit teko ini manua. Iman, Masya Allah. Jadi jangan heran kalau ada orang nanti kok sithik ngono kok ya Masya Allah ya loman, baru wis gede medit. Makanya gambarannya kemudian kalau zakat itu paling tidak apa? Ada yang seper zakat, ada yang 10. Jadi kalau infak berapa? Infak berapa? Karena kesadaran berarti paling tidak apa? 10. Oh, itu saja kan iya mau 1000 metu pira ya, nek kapan sak miliar metu pira? Nek 1000 metu 100 dan sak miliar satu tim itu ayo temenan apa ora? Belaka oleh metu sak miliar tok. Sehingga Rasulullah memberikan nilai kowe ngono sik kalah karo wong miskin. Duit punya 2 dirham apa? Mengeluarkan 1 dirham. Sementara kamu punya duit apa? 100 dirham mengeluarkan apa? 10 dirham. Menang di bahasa Rasulullah sabaqa dirhamun mi'ata dirham. 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Berarti 2 dirham mengeluarkan apa? 1 dirham berarti berapa? Separuh. 1000 dirham keluar 1 dirham berapa? Menang di ini 100 dirham itu sudah tentu duit banyak dari 1000. Sementara orang punya 2 dirham sedikit mengeluarkan 1 dirham. Kata Rasulullah itu pun 1 dirham mengalahkan berapa? 100 dirham. Jadi kalau 1 tim mengeluarkan berapa? 100 M. Kira-kira ngono apa temenan? Mana apa lagi? Ya pret. 10 saja Masya Allah sudah 10 M Masya Allah. Iku wis dadi apa wae iku. Masjidku Bamas ngono ya. Ngono ku watik ngene masjid sapa? Dijengeni ngono, cek wong ro kabeh. Pret. Jadi akhirnya untuk mengukur tawakul ini ulama ngetesnya adalah pada saat betul-betul Anda dalam keadaan gagal. Anda ternyata gagal. Kegagalan itu jangan Anda lihat dari besar kemudian gagal. Yang kecil saja. Maka hendaknya tawakal Anda kepada Allah itu harus lebih kuat daripada yang jelas di tanganmu sudah ada makanan, yang tinggal dimakan itu pun enggak jadi dimakan. Wis iki onde-onde ya. Senuk ini. Ora iso. Ternyata enggak jadi, stroke. Foto iki windang ngene. Yang ono kucing. Jadi kucing. Ya Allah kasih temangan windang. Menang kucingi. Akhirnya di lapangan kita bisa melihat, Masya Allah, koyo wis karek apa? Nang miliki panen, tahu-tahu apa? Gagal. Kemantenan, wis teko kuwabe. Karek kobil itu kemanten hilang. Dan ini ya, ini ukurannya. Sehingga Anda kalau sudah melihat seperti itu, terus muni sikapnya apa? Allah, siapa orang ngono? Allah, bisa apa enggak? Ya apa cari DVD lo ya.
Masya Allah la quwata. Oh, tambah dhuwur mana itu. Jadi dimulai daripada tawakul itu bagaimana contohnya ada seperti itu. Semuanya dengan kehendaknya Allah. Makanya Masya Allah. La yasukul khair illallah. Bismillah Masya Allah. La yasribusu illallah. Bismillah Masya Allah. Maka min ni'matin. Bismillah Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sampai kemudian Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Wala haula wala quwata illa billahil ali La malja'a wala manja minallahi illa ilaih. Orang muni tok menyikapinya itu loh. Ini artinya diaktualisasikannya lah, itulah yang terpenting. Kemudian betul-betul kita menerima, Masya Allah, itu baru. Ini ukurannya kalau dalam masalah kegagalan. Permasalahannya kalau dalam masalah, makanya at-tawakkul bainal adai wal fasal. Ketawakalan antara al-ada pemenuhan dan wal fasal kegagalan. Masalahnya ini pemenuhan. Pemenuhan ini Masya Allah. Anda dituntut memenuhi untuk berinfak fisabilillah. Ya. Ya. Bayangkan ya. Terus kayak Abu Bakar tuh. Ya. Bicara masalah pemenuhan. Sampai seluruh hartanya diberikan kepada perjuangan. Tidak menyisakan sesuatu. Ditangani dengan ini. Terus Rasulullah menanyakan. Kemudian setelah itu kemudian tidak ada yang meninggalkan. Terus bagaimana kamu? Allah menurut Allah. Umar pun tidak seperti bisa seperti siapa? Abu Bakar. Jadi umpamanya sekarang kita bicara masalah ini, apalagi kemudian bicara masalah cara Allah itu untuk memotivasi itu supaya kita beramal itu kan sampai mandalladzi apa? Yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu ad'afan kasiratan. Ad'afan kasirah. Wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Itu kan Allah ya caranya motivasi. Aku itu utang ono ya. Aku utang ono. Aku itu utang ono. Jadi bisa lho, sapa sing ngutangi aku ngono. Sementara Allah yang memberikan segala-galanya. Tapi untuk memotivasi kita beramal itu kemudian Allah dengan bahasa apa? Sapa sing ngutangi? Allah. Qardon hasanah ya. Fa yudha'ifahu lahu adafan kasirah. Berarti Allah akan memberikan namanya imbalan adafan kasirah. Akhirnya kemudian kalau infaq fisabilillah wa masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Misalnya gini, kemudian berapa? Jadi setiap tangki berapa? Mi'ah. Berarti biji satu menjadi berapa? Balasannya berapa? 700. Sementara dimulai dari mulai berapa Allah kalau sudah membalas likulli hasanatin bi asrati amsalihah. Itu pasti sudah likulli hasanatin bi asrati amsalihah. Berarti sampai berapa? 700.
Kok bisa sampai 700 ya terkait dengan Anda berat apakah tidak. Sudah tentu kalau namanya harta berat. Mulane kok metu oleh 700. Yo siji karo lambe tok subhanallah tok ngene. Kullu tahmidatin shadaqah, kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu takbiratin pira iku? Ya aja njaluk 700. Wong lambe ora bayar wae. Ternyata kalau sudah bicara infak dengan harta, itu kembali idza massahul khairu manu'a. Kok kalau kamu sadar mestinya ya, kalau kira-kira 1 T keluar berapa? Ya iku. Tapi ya berat bani. Alah 10 tok. Padahal Allah itu suruh ngutangi. Tak baleni ngono. Pancene saiki gak ketok engko welo-welone nek kapan wis akhirat. Nah, sementara kita kan maklum ya, dengan Islam ini menggunakan asyhadu itu kan menyaksikan. Jadi yang gaib pun akan menjadi apa? Nyata. Tapi yang ngono iku mau. Ternyata Allah sudah cukup kalau mau bicara motivasi dan dengan bahasa utangono aku. Sampai Ibnu Qasim mengatakan, ngutangi apa ae. Ya kuwabe ngutangi niatan aku ngutangi Allah. Nanti kemudian kamu semangat. Kalau kamu niat ngutangi Gusti Allah, kan Allah dia bilang ngutangi, ya tak utangi Gusti Allah. Ngono wae. Golek semangat. Ibnu Katsir ketika menafsir Qardun Hasanah, infak fisabilillah. Yang kedua, infak alal iyal. Yang ketiga, qada'u hajatin nas. Yang keempat, ibadatul lisan. Ya Allah. Sing paling berat niki. Sing paling berat apa? Infak fi bil mal, infak fisabilillah bil mal. Yang tadi berapa? 700 kali. Sampai infak pun alal iyal, jadi mencari rezeki kepada apa? Kepada keluarganya sendiri. Juga namanya fisabilillah. Terus termasuk qada'u hajatin nas, karena ada teman kita sedang berkebutuhan walaupun dihutangi, apalagi kemudian membantu, dihutangi. Itu seperti apa? Termasuk menghutangi Allah. Nah, makanya kalau ini bisa kita pahami, ngono aku tak niat Gusti Allah. Kira-kira ono sing males apa ya? Nggak ada, tapi jenenge menungso maneh. Innal insana khuliqa lalu wa idza masalahu syarru jazu wa idza masalahu khairu makanya kalau ada orang bilang manusiawi, ini kan manusiawi, kon gak lulus bolak-balik manusiawi ya, ora bakal lulus kon. Allah itu hanya pengen apa-apa teko aku, kabeh teko aku. Kok punya wah? Aku mana punya aku. Gitu dok. Kalau ini sampai notok pas apa dari Gusti Allah. Ya akhirnya kemudian yang menyelesaikan siapa? Allah. Nah, ini buktinya kita di si orang hutang ini ngutangi berapa tadi? Ngutangi berapa? 10 miliar ya. Kemudian enggak ada saksinya, hanya waqafa billahi syahida. Enggak ada penjaminnya, waqafa billahi. Bener kowe bener ngono ya bener. Temenan, metu duwike diutangno. Akhirnya kemudian perjanjiannya katakan sampai 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, sementara sangat berjauhan. Terus kemudian bisa mengirimkan ekspedisi apa? Lautan. Ditunggu. Nah, ditunggu. Hari ini mungkin datang ya. Tapi gak ketemu. Ini nunggu ini pirang jam kira-kira. Lu jenenge nunggu ora teko. Jangan-jangan sampai sehari nunggu. Apa gak payah?
Kambul apa? Kayu. Caranya Allah. Itu namanya bahasa tahu sirrullah fi khalqih. Namanya sirrullah fi khalqih karena dia dua-duanya termasuk orang yang betul-betul tawakal kepada Allah, maka kemudian memberikan sesuatu yang luar biasa. Makanya coba disimbolkan tudirul kisah an-nasirra minallah yakunu mufajian. Wa anna Allah yu'addi amanatal ibad wa yakfihim. Kisah ini memberi satu gambaran bahwa rahasia dari Allah itu terjadi betul-betul mengagetkan. Mas, kok bisa yang ngono ya? Ngono iku. Hanya karena apa? Dia betul-betul dua orang ini sama-sama tawakal kepada nek duit cuma 1 juta tok, 10 miliar. Allahu Akbar. Iki saiki ana apa-apa bolak-balik kudu wae. Di saksine iki ndi. Notaris apa ora? Untuk kita sendiri ketika mengerti tentang dalil wong niki, paling kita ini kan kalau mungkin waqafa billahi syahida, waqafa billahi wis akeh-akeh ngono ngakeno insyaallah dadi wong sing tawakal. Karena bondo wiritan itu ya penting juga. Maka kita pilih kayak kenapa hasbunallah wa ni'mal wakil. Untuk lisan sementara ini cuman lisan tok, tapi ketika kita terus mengatakannya, Allah insya Allah memberikan jalan ke sana. Barokah dzikir bil lisan. Makanya barokahnya wiridan itu penting. Dari dulu kok supaya hasbunallah wa ni'mal berapa kali? Ngono sik dinyang wae jan. Ya sebetulnya adalah karena ngetok pintunya sudah, kemudian karena kita bersama Allah, akhirnya kemudian Allah memberikan jalan kepada kita sesuai dengan yang apa kita ucapkan, termasuk mimbabi husnidzan billah. Maka dengan itulah kemudian insya Allah kita mendapatkan faedahnya. Jadi ini nak praktek ini praktek duit 10 miliar. Kalau saksi ini apa gitu. Nah. Jadi dengan demikian ketika bicara at-tawakkul bainal adai wal fasal, mana yang lebih berat? At-tawakkul bainal adai pemenuhan wal fasal dan apa? Gagal. Mana yang lebih berat? Fasal gampang. Nah. Fasal gak roh kan sudah punya sudah. Ono apa-apa kersane Gusti. Mangan karek ngemplok ora sida. Jelas. Dan itu jadi pelajaran enak itu sudah. Jadi kalau ada apa-apa, Allah, wis gak apa cari Gusti Allah ya. Itu sudah Masya Allah itu. Sementara orang kalau ndak apa? Del ngene apa? Lu mesti ngono ya. Kok apa rek. Nah, terus naik lagi apa? Kok apa rek terus apes aku. Terus mundur meneh. Kurang ajar. Terus meso. Mundur meneh. Munteng. Mundur meneh kendat. Sementara kata Allah wa ja'alna ja'alna likulli syai'in qadra. Allah wa ja'alna likulli syai'in qadra.
Jadi ini ayat ini ada, tapi sampai kapan kita sudah ke sana kira-kira. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Kalau ini innallaha balighu amri, masya Allah ya. Langsung balighu amri ya. Bayangkan gak ada apa? Gak ada uang, gak ada apa? Kayu. Kayu. Sing gawa kayu iki. Ya kayu ini kaya minggir barang ngono ya. Ya Rab. Ya, makanya kalau sudah begini jangan dikatakan khurafat dulu ya. Saya ini ono karo-karo apa khurafat itu jadi. Punya utakmu gak teko. Sementara manusia itu rawan dengan stres, rawan dengan kegundahan, kegalauan, masya Allah. Makanya betul Abuya itu ketika memberi ijazah pertama setiap apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Satu paket dengan apa? Ya Latif. Ya, itu ijazah pokok dulu mesti itu dulu. Hasbunallah wa ni'mal sama Ya Latif. Ya Latif dimulai 129. Nanti kemudian kalau naik ada apa-apa ya 1111. Pondok cangkem tok ae. Kemudian lebih berat lagi dah. Lebih berat lagi Al-Latif, bukannya Latif. Al-Latif ya. 1111. Ada lagi kemudian bahasa-bahasa untuk keluar dari namanya permasalahan. Ultuh bi fima jarat bihil maqadir. Ultuh bina atau ultuh bi. Ini minta kelembutan dari Allah untuk saya terkait dengan sesuatu yang bisa jadi sudah diketok oleh Allah. Toh Allah masih bisa membuka jalan. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Hanya bahasa-bahasa untuk keluar daripada permasalahan banyak sekali bisa kita dapatkan kalau Sayyidina Umar Radis ya man wasi'at rahmatuhu kulla syai' wa ana syai' farhamni wa anta arhamur rahimin ya man wasi'at rahmatuhu kulla syai' wa ana syai' farhamni wa anta arhamur rahimin. Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Yang lain mesti mandi ganti. Lakon Pak niki isi mandi. Oh iki isi mandi. Karena semuanya akhirnya kembalinya kepada Allah. Untuk mengawal itu maka kemudian kita kenal oleh Abuya masya Allah la quwata sampai kemudian hurufnya disebut hurufah masya Allah. Ngono ya. Akhirnya kemudian alhamdulillah mobil-mobil kita tulisnya masya Allah la quwata. Ora la haula la quwata langsung kuat aja la haula. Masya Allah la quwata. Kenapa tidak ada haulanya? Ya langsung kuat. Jadi penting saya sampaikan firman Allah yang berkaitan dengan masalah ngutang Gusti Allah itu barangkali ini bisa menjadi sesuatu yang mendorong ya. Enggak apa-apa ya. Seperti kita beramal itu kan jangan sampai kemudian mengatakan ngamal kok njaluk ganjaran. Sing ganjaran Gusti Allah kok gak. Jadi Allah ku sing paring ganjaran. Kok kita guaya temenan ngamal kok ora ganjaran. Wis ganjaran gak oleh, karena Gusti Allah gak oleh nisan gak apa kan. Guaya ya. Makanya sampai para ulama mengatakan
Lali ajilin itu kemudian jangan diartikan karena hanya kepentingan yang sesaat di antara masalah kedunyan umpamanya, atau karena di sini ajilin karena ada namanya untuk dipuji riya'an wa sum'ah atau merasa kebanggaan. Lali aji ketika namanya ada lillah. Kemudian apa? Billah. Kemudian apa? Billah. Kemudian apa? Billah. Litolabi ma indahu lali ajilin. Semata-mata mencari apa yang ada pada Allah, yaitu yang jelas pertama ridho Allah, yang kedua adalah pahala dari Allah. Itu penting karena walikullin darajatun mimma amilu, walikullin darajatun mimma amilu. Darajat itu fil jannah, walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing derajatnya enggak sama, di surga itu enggak sama. Karena apa? Karena amalnya. Ya bagaimana mungkin pahalanya sedikit bisa mengalahkan yang banyak? Ya sudah tentu yang banyak pahalanya ada di atas. Makanya jadi perlu juga untuk memberikan motivasi beramal, golek ganjaran. Jadi gaya ngamal ganjaran ngono ya. Nah, golek ganjaran, cari ganjaran itu. Karena ganjaran ada di mana-mana ya. Pahala itu ada di mana-mana. Sampai jadi cuman mengambil namanya satu kotoran di masjid itu ada pahalanya ya. Sampai apa saja ada pahalanya. Sampai kullu ma'rufin apa? Shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Dia karena masing-masing ada ganjaran. Maka semakin banyak pahala, semakin kita mungkin nanti akan di surganya sudah tentu tidak sama dengan yang sedikit pahalanya. Padahal pahala ada di mana-mana sebagai janji Allah Subhanahu wa taala. Lali ajilin itu labih indahu, yang maklum pertama adalah ridhonya Allah, yang kedua adalah apa? Pahalanya Allah. Yang penting lali ajilin. Jadi maka ketika Allah berfirman man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu, tidak masalah seorang ketika beramal apapun. Allah kan mengatakan man dalladzi tak ndi Allah sampean kula utangi ngono ya. Sebagai motivasi saja ya. Untuk melihat. Jadi maknanya kalau sekarang umpamanya sekarang ada orang sangat berbuat baik kepada antum, masya Allah, kabeh diweno kabeh. Satu saat dia dalam keadaan apa? Berkebutuhan. Terus ngomong kalau sampean, aku dino iki ngapun nih iso ngutang aku apa? Oh, ya tak golek-golekno ya. Kenapa? Sebelumnya sudah berbuat baik, bantu opo. Ketika berada, satu saat orang juga namanya punya ujian, terus kondo karo sampean. Aku ngapunten yo. Aku utang ngono yo. Kok apa sampean? Kita golek-golekno. Oh ya. Lah ini Allah itu sudah segala-galanya, memberi segala-galanya. Kok Gusti Allah dawuh apa? Aku utang ngono, apa? Ya ngono lah, ya usahano. Jangan sampai kemudian dianggap ini biasa. Ini cara Allah memotivasi kita untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa taala ya. Subhanallah ya, Imam Bukhari. Ngebab kok man wajadawa khosabatan. Tapi ceritanya dawa ya. Ceritanya sampai segitu ya. Jadi akhirnya tadi kita ada standar untuk caranya bertawakal itu supaya kembali kepada Allah justru pada waktu diuji oleh Allah dalam kegagalan ya. Contohnya apa? Makanan sudah tinggal dahar ning nyatane ora sida iku. Itulah nyatane ora sida. Jadi sekaruan masyaallah iki meningi apa rezeki nomplok. Wow, bener. Mbuh. Sampai istri, masya Allah,
ibarat namanya mangga berbuah luar biasa ya. Besok panen dek. Begini dipangan karo codon tek kabeh. Karena Allah wal mu'ti wal mani. Allah wal mu'ti wal mani. Ya Rabb. Apa ceritanya waktu kita Abu ya kan di Madinah punya rumah, di Taif punya rumah ya. Jadi kapan kita kemudian waktu kalau waktu sudah libur diajak ke sana ya. Rumah di Madinah juga masya Allah lengkap namanya rumah. Kita datang kapan ke sana, besok katakan hari ini ternyata jadi ada trek datang. Kita nggak tahu kalau itu treknya siapa, wong nggak tahu. Jadi kemudian treknya itu ngangkut namanya semua AC, dintek nusa omang. Waktu kita datang, entek AC nusan, Abu ya dilapuri, Abu ya AC-nya hilang semua. Besok menituku, jadi ngono tok. Menituku jadi. Orang kok terus kemudian ada di wajahnya tersirat apa ya dah. Makanya sering Allah wis Allah. Iya, teko makome kene kapan makome? Masya Allah. Sementara hari-hari ini kita mendengarkan cerita bencana di teman-teman kita ya. Luar biasa ya. Allah berfirman qul wal qadiru di surat apa itu? Surat Al-An'am 65 ya. Coba dicari Al-An'am 65 coba dibaca ya. Coba dibaca. Iya. Coba dibaca. Qul wal qadiru ala ayyab asa alaikum azabam min fawqikum amin arjulikum bentar oyal bisakum terus wayudika ya. Rasanya sudah campur nih. Katakanlah Allah itu yang maha kuasa untuk mengirimkan atas kamu azab, siksa min fauqikum. Apa? Siksa apa? Min fauqikum. Hujan. Coba. Amin takdi. Sak longsore barang ya. Oyal bisakum siaan. Atau Allah kemudian ya bisa merasakan
pada kesiaan beberapa kelompok. Kelompok ini ya, antara satu dan yang lain, masya Allah, maklum, saling apa? Memusuhi. Pertarungan politik, pertarungan ini, masya Allah, ya bisa kemesiaan, subhanallah. Ya. Wayudika ba'dakum ba'sa ba'di. Mencicipkan, merasakan, kemudian ya, sebagian kalian dengan keganasan yang lain. Para koruptor. Jadi ya nggak mungkin terjadi kecuali ya karena kembali kepada firman Allah, wa dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat liyudhikakum bima kasabat aidikum. Nah, ini karena maklum kok iso kayu gelondongan sakmono akeh iku lho. Ini kalau bukan kesalahan kebijakan pemerintah. Jelas ya. Kepentingan pribadi yudhika ba'dakum ba'sa ba'di. Jadi akhirnya seluruhnya kena sudah. Nah, ini jenenge wong-wong sing ngono-ngono iku cekelan dhisik ae. Tangkepen kabeh. Ini artinya masyarakat bisa menuntut ini kalau sudah begini ini. Jangan yang jadi korban orang-orang tok. Ini kesalahan fatal. Jadi kebijaksanaan. Bayangkan yang turun adalah ternyata banjir bandang ini, masya Allah. Yesus ngono ae lah. Ngeri ya. Allah sudah menyebutkan. Makanya terakhir ayat la'allahum yafqahun, supaya mereka ngerti saja, tak ngerti apa ora kon. Qur'annya la'allahum yafqahun. Karena itu kita ya tidak bisa apa-apa, cuman monggo ndonga bareng-bareng ultuh bina yang ultuh bi kita ultuh bina ya latif, kita ganti ultuh bihim ya latif, ultuh bihim ya. Ya, kita doa untuk mereka, ya mudah-mudahan Allah memberikan keringanannya. Biasanya kita ultuh bina ya latif, ya man huwa daimu, ya man lahu tawsif, ya man huwa alimu, ya man la yakhfahul hal, bi amrihi qaimu, khaffif anna ma nazal, wa hum. Ya, sekarang domirnya kita ganti ya. Kita ganti yang ultuh bihim ya latif, ya man huwa daimu, ya man lahu tawsif, ya man huwa alimu, ya man la yakhfahul hal, bi amrihi qaimu, khaffif anhum ma nazal, wa kun bihim rahimu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah alaihi salatullah, ultuh bihim ya man huwa alimu, ya man la yakhfahul huwa, ya man la yakhfahul khal, bi amrihi qaimu, khaffif anhum ma nazal, wa kun bina rahimu, la ilaha Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah alaihi salatullah, ultuh bihim ya latif, ya man huwa daimu, ya man la lahu tawsif, ya man huwa, ya man la yakhfahul hal, bi amrihi qaimu, khaffif anhum ma nazal, wa kun bina la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha alaihi salatullah, ultuh bihim ya latif, ya man huwa daimu, ya man la lahu tawsif, ya man huwa, ya man la yakhfahul khal, bi amrihi qaimu, khaffif anhum ma nazal, wa kun bina la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah
ألطف بهم يا لطيف يا من هو دائم يا من لا له التوصيف يا من هو عليم من لا يخفاه الحال بأمره قائم خفف عنه وكن بنا رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الطف بهم يا لطيف يا من هو دائم يا من لا له التوصيف من هو عالم يا من لا يخفاه الحال قائم خفف عنا ما نزل وكن بنا رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إلا الله عليه صلاة الله ألطف بهم يا لطيف يا من هو دائم يا من لا له التوصيف يا من لا يخفاه الخال بأمره قائم خفف عنهم ما نزل وكن بنا رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إلا الله عليه صلاة الله ألطف بهم يا لطيف يا من هو دائم يا من لا له التوصيف يا من هو آل يا من لا يخفاه الخال بأمره قائم خفف عنهم نرحم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إلا الله عليه صلاة الله بهم يا لطيف يا من هو دائم لا له التوصيف يا من هو آل يا من لا يخفاه الحال بأمره قائم خفف عنهم ما نزل بنا رحم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله عليه صلاة الله ألطف بهم يا لطيف يا من هو دائم يا من له التوصيف يا من لا يخفاه الخال بأمره قائم خفف عنه نزل وكن بنا رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إلا الله عليه صلاة الله ألطف بهم يا لطيف يا من هو دائم يا من لا له التوصيف يا من لا يخفاه الحال بأمره قائم خفف عنهم ما نزل إن رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إلا الله عليه صلاة الله ألطف بهم يا لطيف يا من هو دائم يا من لا له التوصيف يا من هو آلي يا من لا يخفاه الحال بأمره خفف عنهم ما نزل وكن بنا رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ألطف بهم يا لطيف يا من هو دائم يا من لا له التوصيف هو أليم يا من لا يخفاه الحال بأمره قائم خفف عنهم ما نزل وكن بنا رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله قبل منا قبلنا بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم Ma'udzu bi'anihi wa'adhalin. Mudah-mudahan diterima oleh Allah ya. Ini hari Jumat, hari mustajabud doa.